Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gifari Dewa Putra. Saya dari Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas hasil kuliah agama minggu ini yang mengangkat tema bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Di sini ada 3 poin bagaimana cara membangun peradaban dunia. Yang pertama dengan sains dan teknologi. Tentunya ini menjadi hal yang penting juga dan juga hal yang terlihat secara jelas dan secara fisik bahwa teknologi ini memang poin yang dapat digunakan untuk membangun peradaban dunia. Contohnya aja dalam pembangunan Koloseum yang dilihat dari segi arsitekturnya, desainnya, semua segala macam pada zaman itu memang sangat bagus dan juga menggunakan teknologi yang sangat maju. Namun Koloseum dijadikan sebagai tempat untuk mengadu manusia dengan hewan buas. Nah, di sini orang-orang ramai berbondong-bondong untuk menonton dan merasa menyaksikan sebagai sebuah pertunjukan yang sangat seru dalam melihat pengaduan antara hewan buas dan juga manusia ini. Nah, di sini kita lihat bagaimana kelemahan dari poin sains dan teknologi bahwa moralitas di sini disingkirkan, nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan dikesampingkan. Maka inilah yang menjadi kelemahan dari poin yang pertama ini. Yang kedua ada peradaban berdasarkan manusia. Tentunya di sini pastinya poin keunggulannya adalah poin ini pasti mengutamakan manusianya, memanusiakan manusianya, sehingga hal-hal yang terjadi di peradaban yang menggunakan poin sains dan teknologi ini tidak terjadi. Namun sisi lain dari manusia mempunyai keserakahan. Nah, oleh sebab itu kadang peradaban kalau dibangun berdasarkan poin manusia ini jadinya ada keserakahan, ada tujuan-tujuan tertentu yang menyangkut pribadi yang sehingga dapat merugikan orang lain. Yang ketiga adalah poin yang sampai saat ini menjadi poin yang terbaik, menjadi puncak dari peradaban adalah peradaban dibangun karena nilai-nilai ketuhanannya. Nilai-nilai ketuhanan ini yang sangat dipegang oleh Islam selaku agama yang membangun peradaban dengan poin ketuhanan. Karena apa? Karena konsep ketuhanan ini konsep rahmatan lil alamin, sudah mencakup semua, dan justru karena itu Islam akan menjaga peradaban yang akan menjaga alamnya juga memanusiakan manusianya, dan itu nantinya sains dan teknologi akan mengikuti. Sisi di sini adalah yang menonjol adalah moralitas. Bagaimana seperti contoh dulu pada zaman Jazirah Arab, di mana Arab itu menjadi zaman jahiliyah. Karena apa? Karena nilai-nilai moralitas yang dimiliki oleh masyarakat di sana itu rendah, dan juga seperti orang negara yang tidak menarik gitu, juga ditambah dengan teknologinya yang juga tidak maju. Lalu Allah mengutus satu Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam kepada negeri Arab pada zaman itu. Di sini Rasulullah mengedepankan akhlak, bagaimana dari moral dan segala macam yang mampu membangkitkan Arab pada zaman itu. Tidak sampai 100 tahun Arab saat itu mencapai masa-masa kejayaannya, dan juga di sini pemimpinnya pun sangat cinta terhadap ilmu, sehingga ilmu-ilmu yang pastinya dipelajari dan segala macam akan terbawa gitu loh karena akhlak ini. Selanjutnya bagaimana tentang diskusi breakout room kemarin? Breakout room kemarin adalah kelompok kami membahas tentang Ibnu Haytham. Ibnu Haytham di sini terkenal sebagai bapak ilmu optik modern. Karena apa? Karena Ibnu Haytham ini memang dikenal cerdas sejak kecil, sehingga dia saat memutuskan untuk pergi merantau ke Ahwat dan Baghdad, dia mempelajari banyak ilmu di sana yang kala itu menjadi pusat intelektual dunia.
Ibnu Haytham merupakan orang yang pertama kali menemukan juga menulis data penting mengenai cahaya. Kabarnya beliau sudah menulis sekitar 200 buku dan banyak fokus terhadap ilmu optik. Seperti itu. Kemudian dalam 500 tahun Al-Manadir juga buku yang beliau tulis masuk dalam jajaran buku penting ilmu politik. Ilmu optik. Kemudian yang terakhir mengenai video di aula, bagaimana ada bangsa Arab yaitu bangsa jahiliyah yang jelek, juga banyak masa yang kelam pada saat itu. Lalu diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk membawa kebenaran, membawa nilai-nilai yang seharusnya sudah ditanamkan dalam diri Arab agar naik gitu citranya. Di sana Rasulullah berdakwah dengan sabar, tentunya banyak penolakan segala macam. Lalu di sana tidak hanya itu, membangun peradaban juga, adanya membangun Masjid Nabawi yang di sana mengatur tentang pendidikan, ekonomi, sesuai dengan takaran Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya bangsa Arab saat itu bangkit selama mungkin tidak 100 tahun bahkan kurang. Nah, saat itu bangsa Arab melampaui kejayaan dari Romawi Persia, dan bisa dikatakan Islam menguasai 2/3 dari dunia. Nah, untuk membangun karakter orang Muslim pada saat itu, akhirnya dibentuklah masjid di Damaskus untuk menjadi pusat pemerintahan Islam. Juga Khalifah Al-Mamun identik dengan pendidikan. Dia mendirikan sekolah, mendirikan perpustakaan, kampus terbesar saat itu. Namun juga Islam merupakan agama yang Islam Arab saat itu adalah yang membangun rumah sakit pertama yang saat itu sedang menghadapi wabah. Nah, di zaman ini lahirlah Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Kindi, dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan Islam yang dulu sebenarnya lebih maju gitu. Semua yang penemuan-penemuan sekarang sebenarnya yang pertama kali menemukan adalah ilmuwan-ilmuwan Islam yang mengedepankan nilai sisi ketuhanan tadi. Jadi tentunya kontribusi Islam di sini sangat amat besar. Terima kasih, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.